Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi ini kita disegarkan, kita diberi kesehatan, dan kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ayub Bansole. Pada hambanya Bapak Pendeta Ayub Bansole kami persilakan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, shalom. Ya, terima kasih soalnya mikrofonnya agak terganggu. Jadi aku pakai langsung. Ya, oke. Ketika merenungkan kemarin kita rayakan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai ekspresi yang kita lakukan. Itu sebabnya hari ini kita menyanyi memuji Tuhan dengan bebas, mengekspresikan apa isi hati kita, lalu kita juga berdoa dengan ekspresi yang luar biasa. Nah, karena itu saya bagikan dari Galatia 5 ayat 1. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ketika merenungkan ini tadi ada Pak Frans yang bawa pujian luar biasa. Catatan dan tulis kata-kata ini. Merdeka. Merdeka. Semua orang ingin mengalami apa artinya kemerdekaan. Semua orang, setiap suku, setiap bangsa, dan semua ingin mengalami apa artinya kemerdekaan. Bahkan di dalam Roma 8 bahwa segala makhluk pun rindu mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya kerinduan yang ada di dalam hati kita untuk mengalami kemerdekaan itu akan sungguh-sungguh nyata, akan sungguh-sungguh indah. Kita akan mengalami kreativitas. Dengan kreativitas memuji Tuhan, dengan kreativitas berdoa, dengan kreativitas melakukan segala sesuatu secara bebas. Itu karena ayat ini, Galatia 5 ayat 1 ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bagi kita yang beriman, ayat ini benar-benar terjadi. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, ayat ini cuma slogan atau apapun. Nah, apa saja keadaan itu bukan urusan kita, tetapi ketika Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, disitulah semua rakyat Indonesia, bahkan di pedalaman-pedalaman termasuk di hutan di kami yang di timur, bangga bahwa perkataan diucapkan itu, merdeka itulah. Kami yang hidup di hutan pun rindu mengalami kemerdekaan itu. Dan dari 4 tahun 45 sampai sekarang, kita tidak mengucapkan kemerdekaan lagi, tapi kita mengisi kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta itu. Nah, ketika Soekarno dan Hatta menyatakan, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka kuasa itu membebaskan, melepaskan ikatannya atas Indonesia dari penjajahan. Hal yang sama, ayat ini berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka dari pikiran negatif, merdeka dari pikiran yang salah, merdeka dari hati yang terikat, merdeka dari segala macam beban yang menghimpit hidup kita, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari segala sesuatu yang menghambat kita,
Kristus memerdekakan kita. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan ada dua hal. Dikatakan karena itu berdirilah teguh. Jadi hal yang pertama supaya kita benar-benar mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang kita terima dari Yesus, yang pertama adalah berdirilah teguh. Kenapa berdiri teguh? Karena itu perintah Tuhan bagi kita. Yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya kita berdiri teguh. Bagaimana caranya kita berdiri teguh? Saran saya, doa. Nanti doa, ada pujian, penyembahan, segalanya, merenungkan firman, mengucapkan firman, mengklaim, proklamasikan firman. Tapi doa itu penting. Kenapa penting? Karena ada kisah dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Kisah 12 ayat yang kelima, di mana Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ayat yang kelima dari Kisah Rasul 12 itu dikatakan bahwa jemaat dengan tekun mendoakannya. Karena itulah Allah Bapa mengirim malaikat membebaskan Petrus dari penjara. Itu artinya ketika kita mau berdiri teguh, doa itu menopang hidup kita, doa itu menggairahkan kita, doa itu membangkitkan semangat dalam hidup kita bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita berdoa buat diri sendiri kadang-kadang tidak cukup rasanya ekspresi doa buat diri kita tuh rasanya tidak, tapi kalau mau alami berdoalah buat orang lain. Contoh, ada sebuah kisah tentang itu ilustrasi di mana air terjun Niagara Falls di Amerika, di Kanada. Air terjun Niagara Falls kan luar biasa. Kalau kita cuma membawa gelas lalu datang menadahnya di bawah air terjun ini, itu 0,000 berapa detik. Dalam sekejap, pus, gelas pasti tumpah ruah. Itu sebabnya kalau kita berdoa buat diri sendiri, itu baru 5 menit berdoa sudah kehilangan mau doa apa lagi ya. Tetapi kalau datang ke Niagara Falls, bawalah selang, bawalah pipa, datang pasang ke situ. Ketika kita bawa pipa dan pasang ke sana, jujur air yang mengalir itu akan masuk lewat pipa atau lewat selang. Kamu mau bawa sejauh apapun, itu tetap tidak akan penuh karena mengalir terus-menerus. Seperti itulah doa. Nah, pengalaman itulah yang saya mungkin bisa lukiskan. Pada tanggal 12 Juli 89, saya bertobat menerima Yesus. Lalu diajak untuk yang memenangkan saya, mengajak saya untuk ikut doa puasa. Karena saya tidak mengerti, saya pikir doa puasa, saya ikut. Di dalam doa puasa 3 hari itu, 17 Agustus sampai 20 Agustus, kita berdoa di sana. Nah, saya ini tidak tahu berdoa, kan baru bertobat. Mau doa untuk makan juga tidak mungkin. Kita mau kumpulan 2-3 orang berdoa, saya tidak bisa berdoa. Lalu di hari kedua dalam doa puasa itu, di mana pemimpin yang berbawa firman waktu itu adalah Abraham Swindun. Dia mengambil gitar dan menyanyikan sebuah lagu yang tidak ada lagunya, tapi secara spontan itu dia nyanyikan dari Nehemia 1. Itu luar biasa lagu itu yang
ketika itu saya tidak tahu menyanyi, tapi beliau itu bisa menyanyikannya dengan luar biasa, dan herannya saya bisa ikut nyanyi. Contoh dari ayat 5, Nehemia 1 ayat 5 selanjutnya, itu dia ambil gitar dan nyanyi begini. Ya Tuhan Allah empunya bangsaku, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang memegang perjanjian, nyatakanlah belas kasihan-Mu, berilah telingamu, bukalah matamu, dengarlah doaku bagi bangsaku, jawablah dengan Roh-Mu yang suci, supaya bangsaku balik padamu. Nyatakan kemuliaan-Mu, supaya bangsaku sujud menyembah-Mu sebagai Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, supaya bangsaku sujud menyembah-Mu sebagai Tuhan. Tahu, sehabis beliau nyanyikan lagu itu, dia sudah lupa. Tapi itu lagu tidak bisa saya lupakan. Dan saya mulai menangis buat Kota Kupang, buat Nusa Tenggara Timur, buat Indonesia, dan buat bangsa-bangsa. Saya ini tidak pernah berdoa dan tidak bisa berdoa, bahkan doa makan aja tidak bisa. Tetapi ketika berdoa seperti itu tidak putus-putusnya doa. Itu mengalir keluar, selesai kira-kira setengah jam lebih. Lalu dikumpulkan untuk berdoa, dibilang oke, kita berhenti sebentar untuk berdoa. Jadi Abraham Sundun ini datang mendekati saya dan berkata, kamu masuk di syafaat. Karena saya tidak mengerti syafaat, saya ikut berlutut. Dan kakak pembina nama Ibu Yuliana Nenohai dipanggil Kak Rin. Itu mendekat dan berbisik di telinga saya, ayo kamu yang berdoa. Saya dengar kata doa, saya bangun balik ke tempat. Dan ketika saya duduk di tempat, Abraham Sundun berkata, siapa bersyafaat? Nah, saya tidak bisa bedakan antara syafaat dan doa. Jadi ketika bilang syafaat, saya balik lagi. Berlutut, nangis. Nah, yang Ibu Rin ini mendekati saya dan berkata, yuk kamu yang berdoa. Saya balik lagi ke tempat. Jadi ketika dengar doa, saya balik lagi ke tempat. Tapi kalau dibilang syafaat, saya balik lagi berlutut. Nah, saya berlutut menangis. Ini yang mungkin dibilang kalau datang ke Niagara Falls atau air terjun Niagara, jangan bawa gelas. Karena kalau Anda cuma bawa gelas, hidup penuh. Tapi kalau Anda membawa selang besar, seperti pemadam kebakaran itu, atau bawa pipa besar dipasang, itu tidak bisa penuh. Kenapa? Dia ngalir terus ke sana. Ya, saya yang tidak tahu berdoa ini bisa berdoa buat keluarga saya, berdoa buat Kupang, buat NTT dan segala macam. Nah, setelah berdoa itulah saya merasa begitu senangnya untuk tidak pernah berbalik lagi. Kenapa tidak mau berbalik lagi? Saya rasa diri saya ini mulai berarti. Saya merasa seperti inilah kekristenan saya. Hidup bergairah. Mengapa? Saya mengalami apa artinya kemerdekaan. Dan saya benar-benar merdeka. Ketika merasa kemerdekaan itu plong dalam hati dan pikiran saya. Kenapa? Karena saya ini yatim piatu. Ketika umur 1 tahun dibuang di dalam kebun. Umur 3 tahun sakit hampir mati. 6 tahun mau meninggal. 7 tahun papa meninggal. 8 tahun kakek meninggal. 12 tahun nenek meninggal. Dan ingin bunuh diri. Dan merasa hampa. Tapi sekarang tiba-tiba
Saya bebas, hidup ini bebas sama sekali. Jadi saya bisa merasa berguna. Dan karena itulah saya mulai berdiri teguh dengan apa yang saya alami dari Tuhan. Salah satunya adalah lewat doa. Ketika kita berdoa, percayalah, kekuatan Allah mengalir dalam diri kita untuk kita tetap berdiri teguh mengalami apa yang kita terima, dan kita tidak akan pernah melepaskannya kepada yang lain. Tidak ada tuduhan apapun. Kalau Anda tidak berdoa, kadang-kadang tuduhan itu datang. Kalau tidak percaya, coba tes. Anda salah ngomong aja, entah karena situasi politik membuat Anda marah, atau di dalam gereja membuat Anda marah, atau kerinduan Anda tidak tersalurkan dan Anda marah. Ingat, kadang-kadang setelah selesai acaranya, kita merasa tertuduh, kenapa saya omong ini ya? Kenapa saya begini ya? Kenapa saya begini ya? Dan untuk itu, firman yang bisa, yang kita doakan itulah yang membuat kita terlepas. Karena itu, Kristus telah memerdekakan kita. Tapi hal yang pertama, kita ini harus berdiri teguh. Cara gampangnya adalah berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita membawa hati bangsa-bangsa dalam hati kita, yang seperti seorang hamba Tuhan dari Amerika, Chuck Pierce, menulis bukunya kecil tahun 98, judulnya dibilang menyala-nyala roh atau apa, tapi isi babnya itu yang saya suka. Isinya adalah Allah meminjam rahim rohani kita. Allah meminjam rahim rohani kita untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Allah meminjam rahim rohani kita untuk menangisi suku-suku bangsa yang terhilang. Dan ketika Allah meminjam rahim rohani kita untuk berdoa, kita menangis tidak seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita berdoa meratap apapun yang kita bisa ekspresikan, penuh kreatif di hadapan Tuhan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu sebabnya kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, berdiri teguh dan jangan lepaskan itu. Nah, alasan itu membuat saya ketika balik dari doa puasa itu, tantangan mulai datang, gangguan mulai datang, cemoohan mulai datang. Saya tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena saya tahu apa yang Allah karuniakan buat saya. Bahwa saya hanya merdeka untuk bisa berkreasi bagi Tuhan. Saya merdeka untuk bisa lakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan tak seorang pun yang bisa menghentikan itu. Itu sebabnya jangan menyerah. Jadi ketika kita berdoa, banyak perkara yang bisa terjadi. Jadi untuk mengisi kemerdekaan itu, hal pertama adalah berdiri teguh. Tapi berdiri teguh itu bagi saya sarannya adalah mulai doa. Kenapa doa? Karena doa bisa dilakukan oleh bibir bayi. Doa bisa dilakukan oleh pencuri di atas salib. Ketika seorang pencuri di atas salib, dia bisa berdoa. Kalau nyanyi, maaf buat suara yang bagus bisa nyanyi, tapi kalau kita yang tidak tahu nyanyi, telinga kita ditutup karena gara-gara kita nyanyi orang lain terganggu. Nah, jadi terima kasih buat Parvanse yang suaranya bagus, tapi maaf kalau istri saya nyanyi, Anda pasti tutup telinga. Kenapa? Karena contoh, berilah telingamu, bukalah matamu. Kalau istri saya nyanyi gini, berilah telingamu, bukalah matamu. Jadi nada beda antara satu dan lain itu nggak bisa, nggak cocok. Jadi kadang-kadang saya bilang, saya bukan meremehkan kamu, tapi kayaknya di kamar mandi kalau kamu nyanyi bagus. Dan istri saya kalau nyanyi, biasanya nyetir baru nyanyi. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itu kalau lagi nyanyi gitu, itu mulai menangis. Nah, kalau kecepatan tinggi,
Istri saya kalau nyetir itu paling sedikit 130, 150. Nah kalau kecepatan tinggi baru lagi nangis, saya berteriak, malaikat tolong pegang setir, malaikat pegang setir. Dan dia biasanya kalau di tol ya dia cari jalan keluar untuk menangis dulu. Nangis, tapi lagu ketika dinyanyikan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Jadi nada pindahnya itu tidak cocok. Tapi Allah memakainya untuk menjamah hati. Nah bagi mereka yang bisa nyanyi bagus kayak Pak Frans tadi, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau kita yang tidak tahu nyanyi, kita tertuduh untuk tidak mau nyanyi. Bahkan di toilet pun kita nggak berani nyanyi. Nah, karena itu bisa saja nyanyi atau bisa saja proklamasi, declare firman. Masalahnya kita juga punya alasan. Tidak hafal ayatnya, berdalihnya saya lupa ayat. Jadi bisa, ini kan berdoa, lalu ini bisa menyanyi, ini bisa akui firman Tuhan atau renungkan firman. Beberapa kita bisa lakukan, tapi di antara banyak itu, saya sarankan doa. Kenapa doa? Bayi saja bisa berdoa. Jadi lebih gampang. Itu sebabnya kenapa berdiri teguh itu saya hubungkan dengan doa. Karena ketika kita berdoa, kita menerima kekuatan baru dari Tuhan. Ketika kita berdoa, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, banyak perkara dapat terjadi. Contoh, di dalam Kisah Rasul kalau kita baca, ketika orang-orang Kristen ditekan, mereka berdoa, lalu goyanglah tempat di mana mereka berdoa. Lalu mereka berani memberitakan Injil. Ketika Petrus ditangkap, mereka berdoa, lalu mujizat terjadi. Ketika Paulus, ketika murid-murid lain, ataupun Paulus Silas dalam penjara, doa, pujian penyembahan itu bisa. Karena itu, daripada kita yang tidak bisa muji menyembah, berdoa itu saran saya. Kenapa? Supaya kita tetap berdiri teguh. Tekun berdoa. Apa saja kita bisa lakukan. Itu sebabnya, Bapak Ibu, jangan takut untuk berdoa. Contoh, ada namanya Priscilla Jessica. Kalau engkau tetap berdoa, engkau teguh berdoa, Tuhan akan menyatakan kepadamu banyak perkara yang engkau tidak tahu sebelumnya. Karena itulah Tuhanmu yang telah memerdekakan engkau, Dia berkuasa menyatakan isi hatinya kepadamu ketika engkau berdoa. Apapun kata orang itu bukan urusanmu. Tetapi kalau engkau berdoa, hal-hal yang merupakan rencana Tuhan itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Saya contohkan tentang doa yang lain adalah dalam Roma 8 ayat 26-27. Itu kenapa Roma 8 ayat 26-27 dikatakan bahwa kita tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi Roh membantu kita dalam doa. Nah, Roh membantu kita dalam doa itu di kalimat terakhir dari ayat 27 itu adalah untuk orang-orang kudus. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita mengambil kasih Allah, kuasa Allah untuk menyatakan kemerdekaan bagi orang lain, orang-orang dikuduskan. Nah, saya membaca bukunya Cindy Jacob yang membuat saya terheran-heran karena saya dengar kasetnya juga, lalu hadir di seminar dia ketika di Istora Senayan. Cindy Jacob pernah menceritakan bahwa seorang misionari di Rusia mau ditangkap. Tapi ketika setan memakai orang-orang jahat untuk menangkap si hamba Tuhan di Eropa ini, Rusia ini, selalu gagal.
Nah, ternyata pendoa syafaatnya itu orang Amerika. Tinggal di Amerika. Itu temannya Cindy Jacob. Nah, diceritakan. Jelas dibilang. Jam 2:15 pagi, tiba-tiba Tuhan membangunkan Cindy Jacob untuk berdoa buat wanita pendoa syafaat Amerika ini. Karena iblis marah. Kenapa hamba Tuhan Rusia ini selalu lolos? Mau dibunuh tetapi selalu lolos. Kenapa? Karena pendoa syafaatnya, pelindung dalam doanya, yang berdoa syafaat melindungi hamba Tuhan Rusia ini, ada di Amerika. Jadi iblis datang dalam mimpi, penglihatan dia, iblis bawa anak panah, menikam wanita ini atau pendoa syafaat Amerika ini di jantung. Jadi tiba-tiba seperti serangan jantung dan dia berteriak, Jesus help me. Yesus tolong saya. Lalu dia pingsan. Di saat yang sama, Tuhan membangunkan Cindy Jacob untuk berdoa patahkan. Sementara berdoa mematahkan kuasa gelap itu, dalam penglihatan dia, malaikat turun, mencabut anak panah menikam ini, lalu dengan lututnya dipatahkan anak panahnya. Itu lukisannya bagus amat. Dengan lutut dipatahkan anak panahnya. Lalu yang pendoa ini tiba-tiba hidup kembali. Dan paginya Cindy Jacob menelpon wanita ini dan bertanya, apa yang terjadi tadi malam jam 2:15? Dia bilang, kok kamu bisa tahu? Cindy Jacob bilang, iya, Tuhan tunjukkan kepada saya dalam penglihatan. Dia bilang, jam itu saya merasa seperti terkena jantung dan saya mati seketika, tapi akhirnya saya hidup lagi. Cindy Jacob menceritakan bahwa kejadiannya begini-begini. Nah, dijelaskan, itulah peran pendoa. Peranan pendoa sifat. Mereka yang berdoa, mereka melindungi hamba Tuhan. Itu sebabnya saya percaya Pak Hesron itu juga pendoa-pendoa. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Bukan karena apa? Tuhan pasti membangunkan orang lain untuk berdoa. Saya contohkan. Kira-kira 2 tahun 2003 atau 2005, saya di kantor. Tapi yang lebih seru itu 2009-2000. Ketika itu saya diturunkan dari menara doa untuk jadi sapu ngepel cuci WC. Jadi ini saya ini koordinator menara doa. Tapi ketika saya jadi koordinator menara doa, tiba-tiba saya tanda kutip dipecat. Tapi di bahasa rohani dipindahkan untuk jadi bagian sapu ngepel cuci WC. Nah, herannya sebelum kabar itu datang, ada seseorang dari Kupang itu menelpon saya dan berkata, tadi malam jam 3 pagi Tuhan bangunkan saya untuk berdoa buat kamu, Ayub. Saya bilang, saya tidur nyenyak tuh. Dia bilang, maaf, saya tidak tahu kenapa, tapi muka kamu muncul, nama kamu muncul. Jadi saya ini pembantu rumah tangga, tapi ketika muncul muka kamu, nama kamu, mau tidak mau saya harus berdoa. Jadi saya berdoa dan berdoa buat kamu, katanya. Saya tertawa, saya bilang, saya lagi tidur nyenyak, kamu berdoa buat kamu. Kamu berdoa buat saya. Tahu apa jadinya? Ketika 2 hari kemudian beritanya datang bahwa Ayub dipindahkan ke ke bagian sapu ngepel cuci WC. Saya dengan senang hati terima. Oh, terima kasih. Mahasiswa itu kalau tidak ada dosen penguji, dia nggak akan pernah sarjana, saya bilang. Terima kasih, saya terima dengan rela hati. Kenapa? Saya percaya Tuhan menggerakkan wanita ini berdoa buat saya. Sehingga saya memperoleh kekuatan untuk berdiri teguh menghadapi keputusan yang di beberapa 2 hari kemudian itu. Dan herannya dia bilang, 3 tahun kamu akan lewatin. Saya pegang kepala, wow, 3 tahun lama amat. Ternyata apa yang terjadi? Cuma
5 bulan. Lalu bulan kelima datang kabar kamu dipindahkan ke departemen lain untuk ngedit kaset, ngedit video dan segala macam. Saya bilang, wow, katanya 3 tahun, kok 5 bulan sudah selesai. Saya percaya, bukan karena saya kuat teguh berdiri untuk panggilan Tuhan, bukan. Karena Roma 8, 26, 27 itu, Roh membantu kita dan doa karena kita tidak tahu apa yang kita doakan. Amin, amin. Dan dengan tuntunan Roh itulah seorang berdoa buat orang kudus. Nah, orang ini yang pembantu rumah tangga tidak tahu apa-apa dengan saya, tapi dia dibangunkan untuk berdoa buat saya. Saya tidur nyenyak, tapi dia berdoa buat saya. Kenapa? Karena Tuhan bangunkan dia untuk berdoa buat saya. Itu sebabnya saya tetap berdiri teguh dan saya percaya doanya di situ. Nah, ada yang lucu lagi di satu departemen yang sama di bagian doa. Ada pendoa sefat kami namanya Mauren Kusumawardani. Dia dibangunkan berdoa sepanjang malam sampai guling-guling. Jadi waktu pagi dia bilang, "Yuk, kamu ada masalah apa?" Saya bilang, "Enggak. Tuhan bangunkan saya berdoa buat kamu loh." Saya bilang, "Enggak." Ternyata itu doanya menyelamatkan saya dari keputusan yang paling berbahaya selama saya melayani. Kenapa? Saya memilih keputusan pulang ke Kupang atau tetap melayani di Jakarta. Dan herannya saya berkata, lebih baik saya melayani di Jakarta. Kalau tidak, ketika saya pulang ke Kupang, udah ceritanya udah hilang. Dari mana? Mauren Kusumawardani yang berdoa buat saya di jam 2 pagi itu. Jadi, bagaimana kita berdiri teguh? Doa. Itu sebabnya jangan takut untuk berdoa. Jangan khawatir untuk berdoa. Jangan terintimidasi untuk berdoa. Apapun yang terjadi, bawalah selangmu atau pipamu dipasang di Niagara Falls dan biarlah dia mengalir. Aliran-aliran. Mungkin keluargamu butuhkan kasih. Biarkan dia mengalir terus. Aliran kasih, aliran pengampunan, aliran kuasa, mujizat, kesembuhan, apapun, datanglah kepada sumbernya itu dan dia akan mengalir. Nah, itu sebabnya saya percaya kita mengalami kemerdekaan kita, tapi kita juga harus lakukan itu. Pertama, berdiri teguh. Dan yang kedua, jangan menyerah. Kenapa jangan menyerah? Karena kalimatnya jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Itu saya mencatat kalimat yang bagus bagi saya adalah 1 Korintus 2 ayat 7 dan ayat 12. Saya punya ceritanya ini. Jadi jangan menyerah atau dibilang jangan mau diperhambakan lagi. Nah, itu ada sebuah cerita yang ditulis dalam buku Max Lucado. Saya sudah lupa judulnya karena buku saya ribuan ada di bawah. Tapi itu ceritanya namanya Telur Paskah. Telur Paskah. Nah, kebiasaan Amerika kan telur Paskah, telurnya disembunyikan dan anak-anak disuruh cari. Nah, si penulisnya bilang gini, ketika saya 1 minggu mempersiapkan telur Paskah, saya juga memikirkan sampai mendetail di antara anak-anak saya. Kenapa di antara anak-anak saya? Karena ada anak wanitanya umur 3 tahun yang dia sangat sayang anak ini, tetapi dia tahu bahwa ketika setiap kali telur Paskah anak ini pasti kalah. Kenapa? Karena 3 tahun larinya kurang cepat. Yang kedua, 3 tahun kadang-kadang bingung larinya kemana. Lalu dia lemah. Ngomongnya juga kurang. Nah, ketika hitungan rundown 3, 2, 1, mereka kumpul,
telur Paskah disembunyikan di mana-mana. Jadi hitung 3, 2, 1 langsung serentak semua anak berlarian cari telur Paskah. Yang usia 3 tahun ini apa yang dilakukan? Dia nggak bisa lari kemana-mana, terlambat. Wah, kalah larinya, terlambat punya pikiran. Apa yang dilakukan? Saya suka. Dia berbalik kepada bapaknya dan berteriak, "Daddy, Daddy, Daddy," sambil menangis. Itu menyentuh sekali. Kenapa? Daddy, Daddy, Daddy sambil menangis. Bapaknya membungkuk, memeluk anak 3 tahun ini dan berbisik di telinganya, "Tenang, nak. Papamu menyediakan telur khusus buat kamu, ada di situ, di pojok itu." Tahu apa yang dilakukan anak ini? Menangis, hehehe, hehehe. Dan dia lari ke tempat itu, mengambil telurnya dan balik. Dia yang pertama kali dapatkan telurnya. Yang lainnya masih sibuk. Karena anak ini paling terlambat, tapi dia pergi mengambil telurnya, balik paling cepat, paling duluan. Jangan berkata yang di mana si hamba Tuhan menulis itu, dia berkata gini, "Jika manusia yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, bukankah Bapa di sorga akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang meminta kepada Dia?" Amin. Nah, saya ambil catatan saya dan saya mulai nulis. Terima kasih Tuhan. Seperti telur Paskah yang Bapak ini sembunyikan buat anaknya, Engkau juga sembunyikan calon istri saya yang tidak seorang pun bisa menemukannya kecuali saya mengambilnya. Lalu nomor 2, terima kasih Tuhan buat rumah yang Kau siapkan buat saya. Padahal gajinya 7.500 per bulan. 1 bulan cuma 7.500. Nulisnya, Engkau sediakan rumah bagi saya segala macam. Tidak masuk akal. Tetapi cerita tentang telur Paskah itu menjamah hati saya. Kenapa menjamah hati saya? Bapak punya rahasia khusus buat dirimu. Dengarkan ini teman-teman pendoa. Allah Bapa di sorga memiliki rahasia khusus buatmu yang tidak ada orang lain yang bisa temukan kecuali dirimu yang mengambilnya. Amin. Amin. Anak kecil ini berkata, "Daddy, Daddy, Daddy, where is mine?" Papa mana punya saya? Karena yang lain sudah berlarian merebutnya. Bapak ini tunduk, berbisik di menggendongnya, berbisik di telinga. "Apa sembunyikan buat kamu ada di situ." Dia tertawa hehehe dan pergi ngambil. Mari saya bacakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 dan ayat dikatakan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan memilihkan Tuhan yang mulia itu. Seperti ada tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia." Nah, saya langsung poinnya di ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang Allah karuniakan ke kita. Saya ulang, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Anak ini, dia kalah bersaing dengan orang lain. Anak ini kalah bersaing dengan anak yang lebih besar. Secara ilmu pengetahuan anak ini juga kalah. Secara waktu anak ini juga larinya kurang. Dia kekecilan. Tetapi karena anak ini berteriak, "Daddy, Daddy, Daddy," bapaknya merangkul dia dan berbisik di telinganya, berkata, "Papa menyediakan itu bagi kamu di situ." Kenapa bapaknya tidak boleh berteriak? Karena kalau dia berteriak suara keras, tentulah anak-anak yang besar dengar dan mereka akan mengambil duluan. Itu sebabnya kita yang ada doa pagi ini,
Kenapa orang lain tidak tahu apa yang kau punya, dan kenapa orang lain tidak bisa mengambil apa yang kau punya? Karena itu, ayat ini berkata, Allah sediakan bagimu. Allah sediakan itu bagimu. Amin. Dan bagi orang lain, engkau tidak bisa dapatkan kecuali bagi dirimu sendiri. Datanglah secara pribadi kepada Dia. Datang secara pribadi kepada Dia. Tuhan, apa bagian saya di menara doa bangsa ini? Apa bagian saya di bagian ini? Dan seperti anak ini, saya suka dengan lukisan bapaknya. Bapaknya berkata, aku tahu engkau kalah dalam segala hal. Engkau kalah dari anak-anak yang besar. Pengetahuan juga engkau kalah dari semuanya. Kesempatan juga engkau kalah karena mereka berlari lebih cepat. Tetapi kalau engkau datang kepadaku, aku berbisik di telingamu. Itu milikmu, aku sembunyikan khusus bagimu. Dengarkan ini kita pagi ini. Allah menyembunyikan rahasia bagimu menurut ayat yang ke-7. Bahwa tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang disediakan Allah bagi kamu sebelum dirinya jadikan. Itu sebabnya engkau yang ruangan ini. Kristus memerdekakan kita dari segala hal, supaya kita benar-benar merdeka. Ketika kita benar-benar merdeka, datanglah kepada Allah dan ambil bagian. Itu sebabnya jangan menyerah. Itu sebabnya ayat ini berkata, jangan biarkan orang lain memasang kuk di atasmu. Kenapa? Dikatakan dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu artinya keputusan pribadi. Allah punya rencana besar atas hidup kita, tetapi itu merupakan keputusan pribadi untuk kita mau atau tidak. Kalau tidak, ya kita yang rugi. Ingat contoh saya tentang hotel di Surabaya, itu kisah sampai hari ini kalau saya renungkan. Pantas karena baru datang dari Kupang, dari kalah dalam segala pengetahuan. Orang beli hotel yang sewa hotel yang mahal, kamar yang bagus. Kami hanya biasa tidur di papan. Mungkin teman-teman belum dengar, mari saya cerita ulang. Tahun 90 saya datang ke Jakarta dari Kupang. 1 kami dapat kesempatan ke Surabaya. Di situ itu dapat hotel mewah. Nah, saya dengan beberapa anak Kupang kami dapat 1 kamar. Kami di Kupang suka tidur di papan. Syukur kalau ada tikar. Nah, sekarang dapat ranjang yang apa yang kami lakukan? Ini ranjang, spraynya kami gini. Wow, licin. Wow, bagus. Lalu kami bertengkar. Siapa yang mau tidur di atas sini? Nanti kalau kotor siapa yang bersihin? Nanti ranjang rusak siapa yang tanggung jawab? Jadi kami memilih tidur di atas karpet di bawah tanpa tidur di atas ranjang yang bagus ini. Disediakan fasilitas bagus, fasilitas itu kami tidak pakai. Kami memilih tidur di atas karpet merah itu, lantai, di atas lantai yang karpet. Supaya ya kalau kotor juga nggak apa-apa. Giliran saya mandi, showernya ada, tapi saya ambil yang pencuci pantat itu. Saya semprot itu, saya ambil dan semprot ke muka untuk cuci, untuk mandi. Itu gara-gara semprot gini, kamar jadi basah semua. Tetapi setelah kami keluar, ditanya bagaimana pengalaman di kamar mewah, saya bilang kami nggak ada yang tidur di atas ranjang. Hah? Kenapa? Kami bilang terlalu bagus, terlalu mewah, licin. Nanti kalau rusak, kalau kotor siapa yang bersihkan? Kata-kata itu menusuk saya, dia berkata gini, kamu bodoh. Itu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar buat kamu. Kenapa kamu tidak ada yang tinggal situ? Tahu? Dibilang gini, seandainya kita tahu kamu disuruh tidur di emperan luar sana juga nggak apa-apa. Kita bayar mahal, kamu nggak menghargai. Sejak itulah tahun 91 sampai hari ini, kalau saya masuk di hotel, kecuali handuk yang saya tidak bawa pulang. Kecuali handuk, yang lain pasti saya bawa pulang. Orok gigi, korek telinga, apa aja di dalam saya bawa pulang. Kecuali handuk yang enggak.
Kenapa? Karena udah dibayar. Gara-gara pengalaman di Surabaya itulah sampai sekarang mendingan saya menikmati. Kenapa? Karena sudah dibayar. Dengarkanlah ini. Haleluya. Dengarkanlah ini. Kenapa keputusan? Dikatakan karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kenapa? Karena itu sudah bebas. Kenapa mau ditekan lagi untuk mengalami ini? Itu artinya keputusan pribadimu untuk bertanya kepada Tuhan. Bapak, apa yang harus saya lakukan? Di mana ada doa segala bangsa ini? Apa bagian saya? Kalau saya tidak bisa berdoa, apakah mungkin administrasi? Atau di bagian apa? Atau mungkin menyiapkan materi buat Pak Hesron dan lain-lain diskusi? Apapun yang kau bisa lakukan, yang penting datang kepada Bapa di sorga. Dia akan berbisik kepadamu. Aku sediakan ini bagimu. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu tersedia bagi siapapun, termasuk engkau dengar ini. Itu sebabnya. Amin. Jangan pernah menyerah. Yang tadi dapat banyak pernyataan itu tanya lagi Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi Tuhan? Tanya apa yang harus saya lakukan? Ingat kalau Paskah, si anak kecil ini hanya berteriak, Dedi, Dedi, Dedi. Dan bapaknya berbisik. Tidak boleh berteriak, karena kalau berteriak kuat, anak yang besar akan mendengar dan mereka ngambil telurnya duluan. Hanya berbisik di telinga. Itu apa sembunyikan buat kamu. Dengarkanlah ini engkau yang ada di sini. Itu Papa sediakan buat kamu. Hikmat Allah yang rahasia yang tersembunyi Allah sediakan buat kamu. Hikmat Allah yang luar biasa Bapa sediakan buat kamu. Dan karena itulah kita punya kesempatan untuk mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Saya baca buku ini ditulis oleh Shawn Bolz. Shawn Bolz bukunya model seperti ini, judulnya Kunci Ekonomi Sorga, Kunjungan Malaikat Menteri Keuangan Sorga. Kunci Ekonomi Surga, Kunjungan Malaikat Menteri Keuangan Sorga. Ini saya baca sambil ketawa. Lucunya adalah dia berkata, malaikat membawa kunci-kunci di tangan dan lagi lewat. Ketika seseorang yang berlutut dimanapun, entah dia percaya Kristus atau tidak, tapi kalau datang berdoa kepada Bapa di sorga, dia minta kunci apa aja dibuang kepada dia. Kalau malaikat buang kunci itu, itulah dia jadi ahlinya. Lalu dia berkata gini, ketika seorang berteriak, saya butuh pengetahuan, saya butuh hal baru. Nah, kunci pengetahuan dilepaskan oleh malaikat kepada orang itu. Orang itu jadi penemu hebat. Saya mengerti, kenapa Thomas Alva Edison mendapatkan pengetahuan listrik ini. Mengapa para peneliti tentang benar ketika seseorang berlutut di hadapan Tuhan, lalu malaikat lihat, dia butuh apa? Kunci itu diberikan buat dia. Disitulah dia jadi hebat. Saya percaya hal yang sama. Hikmat Allah yang rahasia dan tersembunyi itu bisa disingkapkan buat engkau yang hadir hari ini, ataupun dimanapun engkau mendengarnya. Untuk apa? Untuk menyatakan apa isinya rahasia Allah. Contoh, saya ini kan ijazah SMP. Hari Minggu lalu buku 43 selesai. Ijazah boleh SMP. Minggu lalu buku ke-43 selesai. Dan sekarang lagi kejar yang berikutnya lagi. Dari mana? Karena datang kepada dia dan berkata, Bapak, apa rahasianya Bapak? Ketika malaikat buang pengetahuan itu, kunci pengetahuan itu kepada dirimu, engkau pasti pintar kok. Anak kecil itu kalau dia tidak datang kepada Bapak dan berteriak, Dedi, 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 dia kehilangan segala-galanya. Dengarkan ini, Allah itu Bapakmu. Berteriaklah kepada dia, Dedi, Dedi, Dedi. Dan dia akan berbisik ke dalam hatimu. Ini yang kau butuhkan. Itu sebabnya kita bersyukur.
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Caranya adalah apa? Di dalam dalam Korintus tadi, itu dikatakan bahwa seandainya penguasa dunia ini tahu tentang kemuliaan kita, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Kita bersyukur kepada Yesus. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, harganya dibayar lunas. Untuk apa? Ayat 12 itu kita menerima roh yang dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau Yesus tidak disalibkan, roh itu tidak mungkin datang. Roh itu tidak mungkin tinggal di kita. Tetapi karena penguasa dunia ini tidak tahu, mereka salibkan Yesus. Kita bersyukur ketika mereka menyalibkan Yesus. Harganya lunas dibayar. Kita sungguh-sungguh merdeka. Dan roh Allah di dalam kita memberitahukan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya kita yang ada hari ini, namanya Agus Baktiar Daud Simangkulangi. Bukankah Tuhan mempersiapkanmu untuk hal-hal yang besar? Amin. Tahu kapasitas kemampuan yang tersembunyi, dan dengarkan ini. Allah menyediakan hikmat yang tersedia dan rahasia itu bagimu, yang tidak mungkin orang lain tahu kecuali engkau datang kepada Bapa di surga. Tuhan tahu siapa dirimu dan apa yang disembunyikan di dalam dirimu. Hal yang sama untuk Priscilla Jessica. Buat Priscilla Jessica, di dalam hati saya Tuhan mempersiapkan engkau untuk melayani dia dengan karunia dan talenta yang kau miliki. Jangan menoleh ke belakang dan jangan mundur. Karena ayat ini berkata bahwa jangan lagi mau diperhambakan lagi. Dengarkan apa kata orang lain yang merusak rencana Allah dalam dirimu. Jangan menyerah, Priscilla Jessica. Karena Allah sediakan bagimu. Ketika engkau menyerah, engkau kehilangan itu. Mengapa? Dikatakan ayat yang tadi itu bahwa jangan mau lagi dikenakan perhambakan. Itu jangan mau lagi itu hubungannya dengan keputusan pribadi. Jangan salahkan orang lain. Itu keputusan pribadi. Dan karena itu, ada tulisan Chandra dan Teresia. Buat Chandra dan Teresia, di dalam hati saya, Tuhan mempersiapkan Chandra dan Teresia ini untuk pelayanan keluarga di masa-masa akan datang. Untuk pelayanan keluarga. Tuhan tahu engkau punya hati. Itu bukan kata Tuhan. Kalau pelayanan keluarga, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya butuhkan? Dan Tuhan yang menyediakannya bagimu. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Dan juga ada Deborah Lenda. Buat Deborah Lenda, dengarkan ini. Urapan Allah yang turun ke atas dirimu begitu luar biasanya. Saya lukiskan kepadamu seperti ini. Ember ke sana. Itu hitungan detik pasti penuh. Bawalah selang atau pipa datang ke Niagara Falls. Maka air bisa mengalir kepada orang lain. Deborah Lenda, Tuhan yang mempersiapkan engkau untuk mengalirkan kasih, kuasa dan pengurapannya kepada orang lain. Supaya tanpa putus-putusnya kehidupan itu mengalir. Tuhan yang hidup itu bekerja di antara kita dan melalui hidup kita. Karena itu jangan takut. Ada Jenny Janti. Tuhan yang manggil Jenny Janti. Ada Tuhan yang dapat dipercayai. Ketika manusia diragukan, Allah tetap setia. Jangan menoleh ke belakang. Berdiri teguh dengan apa yang kau dapatkan dari Tuhan. Dan terus menerus teguh untuk bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ingat anak cerita Paskah tadi, Daddy, where is mine? Papa, mana milik saya? Kakak-kakak yang besar udah ambil. Biarkan Bapak berbisik telingamu. Nah, apa sembunyikan ini khusus buat kamu. Kamu ambil dari situ. Biarkan Allah yang sama memakai kata-kata ini dari mulut saya untuk keluar kepadamu. Nah, jangan takut, Papa sembunyikan yang rahasia bagimu.
Papa sembunyikan apa yang kau butuhkan di sini. Dengarkan ini. Ketika saya catat kisah tentang Tuhan, terima kasih, seperti telur Paskah ini yang kau sembunyikan wanita yang menjadi istri saya itu gak disentuh. Itu yang terjadi. Kenapa? Dewi bilangin saya. Dewi istri saya bilang, Yup, apa kekurangan saya? Saya ini kuliah di luar negeri. Di Singapura dan lanjut Australia. Masa gak ada orang yang mau sama saya? Gak ada laki-laki yang mau sama saya. Kok kamu mau sih? Saya bilang, Bapakku sembunyikan telur Paskah. Dan kamu itu bagaikan telur Paskah yang Bapak sembunyikan. Herannya bapaknya marah. Kamu tuh heran ya. Bahasa Inggris 10. Kuliah di luar negeri. Kok nggak ada yang mau sama kamu? Balik-balik dapat pribumi 1 ini. Saya bilang, benar catatan saya. Bapak sembunyikan telur khusus buat anaknya. Bapak di surga sembunyikan Dewi buat orang lain. Amin. Lalu buat saya. Lalu yang lucu lagi, catatan keduanya adalah walaupun uang 7.500 per bulan gaji saya bilang terima kasih buat rumah. Tuhan, terima kasih buat rumah. Apa yang terjadi? Rumah ini yang sekarang saya tinggal ini. Itu karena itu. Sekarang ruangan ini, kami ini nggak punya apa, rumah roboh karena dimakan raya. Tapi gara-gara Tuhan, bagaimana Tuhan? Lalu saya bermimpi, Yakub, Tuhan berkata kepada Yakub dalam mimpi, Aku memberkati engkau karena bapakmu Ishak dan nenek kakekmu Abraham. Saya bangun, saya berkata, tapi rumah roboh Tuhan. Tahu apa jadinya? Sekarang rumah ini jadi. Lantai 6 menara doa, ini 5 siaran. Amen, haleluya. Facebook dan lain-lain. Amin. Haleluya. Tidak punya uang, tapi bisa bang, dari bawah 4. Lumayan 6. Tapi karena split level. Paling bawah itu tenis meja. Main pingpong, lumayan, olahraga. Dari mana? Susah menjelaskan. Tapi Allah yang sediakan. Dari mana? Uang cuma 7.500 per bulan persembahan kasih. Saya tulis dan sekarang saya alami apa yang saya tulis. Dewi benar jadi. Lalu rumah ini benar jadi. Itu baru 2 yang saya masih ingat karena catatannya di bawah lantai 1. Dari mana? Ingat telur Paskah. Datanglah kepada bapamu dan berbisik, Papa. Engkau teriak juga tidak apa-apa. Kau ini anak kecil 3 tahun. Dan bapak yang berbisik, Nak, Papa sediakan ini bagimu. Datanglah kepada dia, engkau yang mendengar ini. Bapak, mana tiket saya untuk keluar negeri? Bapak, mana tiket saya untuk pergi ke daerah-daerah lain? Bapak, mana kesembuhan yang dibutuhkan? Bapak, mana keuangan yang dibutuhkan? Bapak, mana rumah yang dibutuhkan? Bapak, mana urapan yang saya butuhkan? Hikmat yang saya butuhkan. Dan dia akan berbisik di telingamu. Ini yang Papa sembunyikan buat kamu. Dia yang sembunyikan buat kamu. Karena itu, tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa untuk merdeka sungguh-sungguh, Kristus telah memerdekakan kami, Tuhan. Karena itu kami membuat keputusan untuk kami berdiri teguh dan tidak mau diperhambakan lagi, diperbudak lagi orang lain. Kami datang kepadamu karena Yesus telah membayar harga di kayu salib bagi kami. Supaya hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu yang disiapkan Allah bagi kami, di mana kami tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kami tahu apa yang dikaruniakan kepada kami. Bukakan ya Tuhan bagi kami, singkapkan ya Tuhan bagi kami. Kami yang butuh kesembuhan, kami yang butuh makanan, kami yang butuh pakaian, kami yang butuh tempat tinggal, kami yang butuh urapan, kami yang butuh hikmat.
kami yang butuh penyegaran, kami yang butuh tiket, baik pesawat atau apapun. Kami yang butuh kekuatan untuk pelayanan, kami butuh uang untuk pergi pelayanan, kami butuh segalanya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdiam diri untuk mengambil, karena kami tahu Engkau sembunyikan itu khusus buat kami. Kami ambil untuk melayani. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu pagi ini. Kami berdoa Tuhan, buat siapapun yang mendengarkan firman ini, rencanamu disingkapkan kepada mereka. Urapanmu turun mencengkeram kami semua. Biar pengetahuan daripada Allah memenuhi pikiran kami. Hati kami penuh kebijaksanaan dari Allah, penuhi hati kami. Dan kami tahu apa yang Allah karuniakan bagi kami. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tolak keputusan-keputusan manusia yang merusak rencana Allah dalam hidup kami. Kami tolak kata-kata sia-sia manusia yang membuat kami terikat dan takluk di bawah kukuk perhambaan yang mereka letakkan buat kami. Di dalam nama Yesus kami terima kemerdekaan dari Tuhan. Merdeka dalam pikiran, merdeka dalam perasaan, merdeka di dalam hubungan suami istri, merdeka dalam hubungan keluarga, merdeka dalam segala sesuatu oleh karena Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.